Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumus tsulatsa at-tasi' min syahri Rajab 1444 muqabil wahid wa salasun min Yanair 2023 mazilna fi darsina fi kulliyatil ilmil hadis wal fiqh min kitab al-akhbar as-sahihah fi fiqhi siyami Ramadan. Wa akhirul mas'alah allati dzakarna fi mas'alati tabyitin niyah. Fa tabyitun niyah barakallahu fikum, dia adalah dari syaratus sihah ala rajih dari khilaf, ala rajih dari al-khilaf, al-khilaf antara jumhur dengan Abu Hanifah. Maka jumhur ulama menyatakan bahwa tabyitun niyah dia adalah syartus sihah. Maknanya seseorang yang berpuasa tanpa meniatkan di malam hari ataupun sebelum fajar maka tidak diterima, karena la siyama lahu, la di sini nafi lil jins, tidak ada penerimaan dalam salatnya, seperti la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Hadis muttafaqun alaih dari Ubadah bin Samit, tidak diterima salat seseorang di saat dia tidak membaca Al-Fatihah. Maka begitupun di sini la siyama lahu, tidak ada puasa baginya, maka jumhur ulama mengatakan tidak diterima dari puasanya. Wa tafarrada bihi Abu Hanifah. Abu Hanifah yaqul tidak ada pensyaratan. Dan ini qaul marjuh. Wal muallif huna ya'ti bi kalam Abi Hanifah wa ya'ti bil adillah Abi Hanifah likai yarudduha, dimasukkan di sini untuk membantahnya. Maka bantahan kepada pendalilan Abi Hanifah yang disebutkan di dalam kutub-kutubnya kelompok Al-Ahnaf, seperti dipopulerkan oleh At-Tahawi dan yang lainnya, maka mereka beristidlal dengan 3 hadis. Hadis yang pertama beristidlal dengan hadis Ibni Abbas, yang mana hadis ini dari segi matan dan sanad tidak bisa dijadikan hujjah, dan disebutkan oleh Imam At-Tahawi pendalilan dengan hadis ini. Maka di dalam hadis ini disebutkan tentang hadis Ibni Abbas bahwa A'rabi datang kepada Nabi, aku melihat hilal, maka apakah kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya? Dikatakan na'am, kalau begitu besok semua berpuasa dari melihat hilal yang kamu lihat. Maka hadis ini dari segi matan tidak ada wajah pendalilan tentang tidak disyaratkannya tabyitun niyah. Dan yang kedua dari segi sanad, hadis ini ya'ti mauquf wal marfu, afwan, ya'ti mursal dan muttasil marfu. Maka yang rajih hadis ini mursal, min mursal Ikrimah anin Nabi. Tidak mengatakan Ikrimah an Ibni Abbas, tetapi Ikrimah anin Nabi. Maka yang rajih mursal, dan mursal min qismi dhaif.
Maka ini bantahan di hadis yang pertama. Kemudian bantahan kepada dua hadis. Di hadis yang kedua ini tidak tanggung-tanggung dikeluarkan hadis-hadis yang sahih berkesendirian Imam Muslim dan juga muttafaqun alaih. Maka yang berkesendirian Imam Muslim disebutkan kisah an Ummil Mukminin bahwa dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam data yaumin faqala hal indakum syai' faqulna la qala fa inni idan shaimun summa atana yauman akhar faqulna ya Rasulullah uhdiya lana haisun faqala arinihi falaqad asbahtu shaiman faakal. Maka di sini pendalilan juga dari kelompok Abu Hanifah, dan wajah pendalilannya dengan hadis Aisyah, dan hadis Aisyah hadis yang sahih fi Muslim. Idan naqul, jawab, daliluhu sahih, pendalilannya dia Abu Hanifah ataupun daliluhum, pendalilan mereka pengikut Abu Hanifah dengan pendalilan yang sahih, namun ghairus sharih. Ghairus sharih min haitsu madza? Ghairus sharih fil istidlal. Fa aina dalil ala anna hadzal hadis Aisyah fi Ramadan? Lianna kalamana fi mas'alati tabitiniyah fi siyam Ramadan. Fayati bi hadhihi al-qissah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada Aisyah pagi hari. Kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, tidak ada makanan. Idan ana shaim, kalau begitu aku berpuasa." Fahuna aina dalil hada fi syahri Ramadan. Sehingga Nabi meniatkan puasa Ramadan di siang hari karena tidak ada makanan. Dari mana dalil? Bahkan jawabnya, justru hadis ini pendalilan bahwa Nabi berpuasa di situ bukan Ramadan. Bismillah. Tetapi berpuasa di situ puasa sunnah. Karena datang di riwayat yang lain. Masih diriwayatkan oleh Imam Muslim sama dari Aisyah, disebutkan data yaumin masuk kepadaku, kata Aisyah, hampir sama lafadznya. Apakah ada makanan? Hal indakum syai'? Maka berkata Aisyah, ma indana syai'un, tidak mempunyai apa-apa untuk dimakan ya Rasulullah. Qala fa inni shaimun, kalau begitu aku berpuasa. Qalat fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa uhdiyat lana hadiyah au ja'ana zaurun. Kemudian setelah keluar Nabi dari rumahnya dalam keadaan berpuasa karena tidak ada makanan, maka aku diberikan hadiah, kata Aisyah. Qalat falamma raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu ya Rasulullah uhdiyat lana hadiyatun. Maka di saat kembali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke rumah Aisyah, gilirannya dengan Aisyah dalam keadaan berpuasa, dari luar Nabi bertemu dengan para sahabatnya atau ada urusan, maka kembali Nabi ke rumah Aisyah, dikatakan, wahai Rasulullah, waqad khabatu laka syai'an, telah datang orang yang menziarahi kita dan membawa makanan, tetangga dan sebagainya. Maka aku telah menyembunyikan bagi kamu makanan. Subhanallah, bagaimana hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka bersyukurlah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Qala ma huwa, apa dari hadiah yang disembunyikan? Qultu haisun, dan haisun makanan Arab. Qala hati, maka sini, kemarikan. Fajitu bihi fa'akala. Ini yang jadi poin pendalilan, bukan di bulan Ramadan. Didatangkan kepada Nabi di waktu duha.
di waktu sebelum duhur, dohirnya, di waktu sebelum maghrib. Maka Nabi mengatakan, hati, sini, kemarikan. Kata Aisyah, dan Nabi memakannya. Kemudian dia berkata, kuntu asbahtu shaiman fa aftartu. Maka aku tadi pagi puasa dan sekarang ada makanan dan aku berbuka. Hadal hadis dalil ala mada. Apakah bisa dipakai untuk pendalilan ini dalil di bulan Ramadan? Al jawab la. Karena di sini kalau bulan Ramadan, fa kaifa Nabi mengatakan hati? Mana sini kan? Fa akala Rasulullah, kata Aisyah, maka Nabi makan. Maka kalau itu di bulan Ramadan, tidak boleh bagi Nabi untuk berbuka di awalun nahar, di awal siang. Dan poin pendalilan yang kedua disebutkan qad kuntu asbahtu shaiman. Maka aku di pagi hari dalam keadaan berpuasa dan sekarang aku berbuka. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa kisah ini bukan kisah di bulan Ramadan. Kalau kisah di bulan Ramadan, bagaimana Nabi dikatakan oleh Aisyah datang orang yang ziarah membawa hais, bawa makanan, maka Nabi memintanya dan memakannya. Maka ini Nabi mengatakan di sini menunjukkan bahwa perkara hadis ini bukan permasalahan bulan Ramadan. Ini jawaban yang kedua. Maka kita katakan pendalilannya sahih dengan hadis Muslim. Namun wajah pendalilan tentang Nabi tidak meniatkan puasa di malam hari di saat tidak mendapati makanan, maka ini bukan di bulan Ramadan. Sehingga kita katakan pendalilan mereka sahih tetapi ghairus sharih. Tidak ada pendalilan hadis ini menunjukkan di puasa Ramadan dalam pembahasan kita tentang permasalahan tabitun niyah dalam permasalahan puasa Ramadan. Kemudian hadis yang ketiga beristidlal juga dengan hadis tidak tanggung muttafaqun alaih dari Salamah ibnul Aqwa, yang mana Abu Hanifah dan pengikutnya beristidlal dengan hadis ini, hadis kisah tentang diturunkannya perintah Asyura. Dan masuk pendalilan ini di mana dalam perintah Asyura terlambat dari utusan Nabi kepada kaum muslimin yang ada di pelosok, sehingga mereka mendatangi kaum muslimin dalam keadaan pagi hari atau sebelum duhur. Maka mereka memerintahkan, ini perintah dari Nabi agar kalian puasa Asyura. Kemudian disebutkan di dalam hadis, maka barang siapa yang qad aftar falyamsik falyasum ila lail. Barang siapa yang sudah makan maka tidak apa-apa. Karena pemberitahuannya terlambat, mungkin diperintahkan puasa Asyura kepada Nabi di malam hari, maka Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk memberikan kepada jiwar di Madinah dan yang lainnya dalam keadaan mereka juga menunggang kuda ataupun himar sehingga terlambat. Maka tidak sampai kepada mereka kecuali waktu sudah pagi. Poinnya di sini, barang siapa yang sudah makan agar berpuasa, menahan makanannya dan tidak makan lagi sampai kepada maghrib. Dan yang belum berpuasa, belum makan sarapan, agar menyambung sampai kepada petang. Dianggap hari itu langsung puasa. Poinnya di sini, mereka semuanya tidak meniatkan dari malam hari karena tidak diketahui. Perintahnya dadakan Asyura. Maka yang menjadi poin kata Abu Hanifah, lihat, mereka semuanya berpuasa tanpa disyaratkan